Mekah. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar kota tua di Jazirah Arab, tapi menjadi jantungnya umat muslim di seluruh dunia. Menjadi tempat lahirnya Nabi Muhammad, serta menjadi tempat untuk yang pertama kali turunnya wahyu. Sampai menjadi pusat ibadah yang dari dulu tuh sampai sekarang gak pernah sepi. Tapi ya kalau kalian tahu nih, dulunya Mekah tuh hanya lembah tandus yang sepi banget. Terus gimana caranya nih bisa menjadi kota suci yang selalu dikunjungin jutaan manusia setiap harinya dari seluruh dunia. Nah, kita bahas bareng-bareng nih, gimana sih asal-usulnya kota Mekah, sejarahnya Ka'bah, peran para nabi, sampai menjadi kota yang berkembang di zaman sekarang. Jadi nih awalnya kota Mekah tuh bukan kota besar seperti sekarang ya. Mekah tuh cuma lembah kecil yang tandus, gersang, bahkan gak ada orang yang tinggal di sana. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim datang bareng putranya nih, yaitu Nabi Ismail atas perintah dari Allah. Mereka berdua membangun Ka'bah, tempat ibadah pertama yang menjadi poros dunia. Nah dari situ nih semua mulai berubah ya. Sumur Zam-Zam mulai memancarkan airnya. Orang-orang nih mulai berdatangan ke kota Mekah, menetap ke sana karena dirasa nyaman dan kehidupan lambat laun tuh mulai tumbuh. Dan fun fact-nya nih ya, kota Mekah itu secara geografis terletak di ketinggian 277 meter di atas permukaan laut yang dikelilingi oleh banyak sekali pegunungan berbatuan. Jadi kota Mekah tuh jaraknya 72 km dari kota Jeddah di tepian Laut Merah. Setelah Ka'bah berdiri nih, lama-kelamaan kota Mekah mulai ramai. Banyak sekali para pedagang datang ke sana. Karena secara letak nih sangat strategis sekali. Yakni di jalur perdagangan besar yang menghubungkan negara-negara di Afrika sampai ke India dan sampai ke kota Yaman. Sehingga membuat kota Mekah menjadi lalu lalang perdagangan dari setiap zona ini tadi. Nah puncaknya nih waktu Mekah dipimpin sama suku Quraisy. Pemimpinnya pada waktu itu adalah Qusay bin Khilab, kakek buyutnya Nabi Muhammad. Di tangan dia nih kota Mekah makin makmur dan menjadi kota yang paling dihormati. Dan yang paling istimewa nih ya, yaitu tentu saja adalah bangunan Ka'bah. Bangunan yang dulu dibangun sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini sekarang menjadi kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Jutaan orang nih setiap harinya datang ke sana, ngadep ke sana untuk sholat dan menjadi kiblatnya umat muslim di seluruh dunia. Nah dari semua yang tadi nih ngomong-ngomong, pernah nggak kalian kepikiran kenapa namanya adalah Mekah? Tentu nih ada banyak sekali pendapat. Salah satunya adalah ada yang bilang nama Mekah ini diambilkan dari salah satu nama burung, yaitu burung mekok. Tapi ada juga yang percaya nama Mekah ini diambil dari akar kata dalam bahasa Arab yang artinya menghapus atau membersihkan. Maknanya adalah karena tempat ini menjadi kiblatnya umat Islam dan dipercaya bisa menghapus dosa kalau kita datang ke sana dengan niatan ibadah yang ikhlas. Terus ada juga nama lain yaitu adalah Bakkah yang artinya adalah tempat berkumpul. Ya ini pas banget ya karena kita tahu setiap harinya jutaan manusia datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh khususnya di bulan ini yaitu bulan haji. Kemudian tiba nih di tahun 571 Masehi, kota Mekah nih dikejutkan oleh serangan pasukan bergajah yang dipimpin secara langsung oleh Abraha dari Yaman. Tujuannya yaitu jelas banget ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah tuh langsung kirim burung-burung ababil nih ya untuk melindungi Ka'bah. Pasukan itu hancur lebur karena serangan kerikil-kerikil yang dibawa oleh burung ababil dari neraka. Dan di tahun itu dikenal sebagai tahun gajah. Dan ternyata nih di tahun yang sama ya, lahirlah seorang pemimpin besar yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tumbuh besar di kota Mekah. Dan pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu untuk yang pertama kalinya yaitu di Gua Hiro yang saat ini terletak di Jabal Nur. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, dakwahnya beliau ini gak mulus banget ya. Banyak sekali penolakan bahkan dari kaumnya sendiri. Khususnya adalah kaum Quraisy sebagai penduduk asli kota Mekah. Mereka gak terima tentang ajaran tauhid yang dibawa sama Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dan seluruh para sahabat hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Yasrib yang sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Setelah 8 tahun lamanya beliau tinggal di kota Madinah,
Kemudian Nabi Muhammad balik lagi ke kota Mekah nih. Namanya menjadi Fathul Mekah. Tapi hebatnya nih, nggak ada perang, nggak ada darah yang tumpah. Semuanya damai. Dan itu menjadi titik balik Islam menyebar luas di Jazirah Arab. Dan fun fact-nya nih ya, Fathul Mekah ini terjadi di tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Dan sejak saat itu Islam nih berkembang pesat banget. Masuk ke abad ke-16 nih ya, Mekah dikuasai oleh Turki Utsmani. Setelah kekhalifahan runtuh, Mekah kemudian masuk menjadi bagian dari negara kerajaan Arab Saudi. Perubahan besar nih mulai kerasa ya, waktu Arab Saudi menemukan banyak sekali cadangan minyak. Dana pembangunan yang dialokasikan untuk pembangunan kota Mekah makin banyak. Dan Mekah mulai direnovasi secara besar-besaran. Jalur transportasi nih mulai dibangun. Kemudian fasilitas-fasilitas pun juga dibuat untuk mendukung para jamaah yang setiap tahunnya terus bertambah datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah. Dan kalau kalian pernah melaksanakan ibadah ke kota suci Mekah, kalian akan melihat menara yang cukup tinggi, yaitu adalah menara Abraj Al-Bait. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di kota suci Mekah cukup pesat banget. Kalau kita melihat sejarah Mekah nih ya, dari awal sampai sekarang, ada satu benang merah yang kelihatan jelas, yaitu adalah iman, perjuangan, dan pengorbanan. Dari pengorbanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nih ya, yang rela ninggalin kenyamanan demi perintahnya Allah, sampai Nabi Muhammad yang sabar banget menghadapi penolakan dari kaumnya sendiri demi nyebarin agamanya Allah. Mekah itu bukan cuma kota bersejarah, tapi menjadi saksi perjalanan iman umat manusia. Sampai hari ini jutaan manusia berdatangan setiap harinya ke kota suci Mekah hanya untuk satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Mekah itu bukan hanya sekedar tempat yang ada di peta doang nih, tapi menjadi tempat yang dipilih secara langsung oleh Allah buat jadi pusat ibadahnya umat Islam di seluruh dunia. Kalau kamu udah pernah ke sana nih ya, pasti tahu nih rasa dan nikmatnya beribadah di kota suci Mekah. Kalau belum, semoga Allah takdirkan segera. Jangan lupa like kalau kamu suka konten ini, share ke teman-teman kamu yang juga cinta sejarah Islam, dan jangan lupa subscribe.